Udah kelihatan? Udah. Mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang tipe data, identifier, dan operator dalam pemrograman. Selanjutnya sih. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Elisa Azhara, yang kedua ada Fadila Azhara, yang ketiga ada Ramadanul Hosen, dan yang keempat ada Silvi Utami Putri. Baik, langsung saja saya mempresentasikan materi yang pertama tentang tipe data. Tipe data adalah himpunan yang dapat ditemui pada semua data, merupakan suatu batasan nilai terhadap variabel dan menentukan operator dan jenis operasi yang dapat dilaksanakan atas variabel tersebut. Objek data dasar yang dimanipulasi di dalam program dapat berupa peubah atau variabel dan konstanta sebagai konstan. Atau bisa juga data merupakan suatu nilai yang bisa dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Konstanta menyatakan nilai tetap, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah-ubah selama eksekusi berlangsung. Selanjutnya, tipe data dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada tipe dasar, adalah tipe yang dapat langsung dipakai. Tipe dasar dapat dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada bilangan logika, yang kedua ada bilangan bulat, yang ketiga ada bilangan real presisi tunggal, yang kelima ada bilangan real presisi ganda, yang kelima ada karakter, dan yang keenam ada tak bertipe atau void. Yang kedua ada tipe terstruktur. Tipe terstruktur adalah tipe yang berbentuk record yang disusun oleh satu atau lebih field. Setiap field menyimpan tipe dasar tertentu atau dari tipe bentukan lain yang sudah didefinisikan sebelumnya. Misal array, record, set, dan file. Dan yang ketiga ada tipe bentukan. Tipe bentukan adalah tipe yang dibentuk dari tipe dasar dan tipe data terstruktur atau tipe bentukan lain yang sudah didefinisikan sebelumnya. Contoh tipe ini yaitu ada data non-standar dan tipe data abstrak. Selanjutnya. Beberapa tipe data pemrograman bahasa C, yaitu yang pertama ada void atau kosong. Void adalah tipe data yang tidak bertipe karena mempunyai ukuran 0 byte. Biasanya digunakan untuk tipe data kosong seperti membuat fungsi. Yang kedua ada char atau karakter. Char adalah tipe data untuk karakter yang sering digunakan untuk tipe data yang menggunakan huruf dan angka sebagai datanya. Yang ketiga ada int atau integer. Int adalah tipe data untuk numerik yang sering digunakan untuk data berupa angka. Yang keempat ada float atau floating point. Float adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk data berupa angka pecahan. Yang kelima ada double floating point. Double adalah tipe data untuk numerik yang digunakan untuk data berupa angka pecahan yang nilai desimalnya 2 kali lebih banyak. Yang keenam ada bool atau boolean. Bool adalah tipe data yang digunakan untuk menentukan false and true. Tipe data ini sama seperti bilangan biner, hanya ada 2 angka saja, yaitu 0 dan 1. Yang terakhir ada wechart. Wechart adalah tipe data yang digunakan sama seperti chart yang menyimpan karakter besar. Biasanya digunakan untuk menyimpan karakter yang tidak ada di huruf abjad, misalnya huruf Jepang, Cina, Korea, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri kedua, kepada Sylvia, saya persilahkan. Baiklah, saya Sylvia Utami Putri akan menjelaskan tentang identifier. Identifier adalah sesuatu yang dipakai sebagai nama pengenal, atau identifier adalah nama untuk penamaan objek. Nama untuk penamaan objek ini dapat berupa dari tempat penyimpanan suatu data, fungsi, prosedur, modul program, atau algoritma dan sebagainya. Untuk tempat penyimpanan suatu data,
Data di sini ada yang disebut dengan variabel dan ada yang disebut konstanta. Variabel adalah data yang isinya dapat berubah, sedangkan konstanta adalah isinya tidak dapat berubah atau tetap. Variabel dan konstanta ini berfungsi untuk menampung nilai dalam program untuk memudahkan proses penanganan data. Kemudian identifier dapat berupa dari fungsi. Fungsi ini untuk memanggil fungsi tersebut dan meminta nilai hasilnya. Kemudian prosedur. Prosedur untuk memanggil fungsi prosedur tersebut. Dan modul program berfungsi untuk include nama modul ke program. Untuk penamaan pengenal dari identifier, yang pertama berupa satu atau beberapa karakter. Karakternya ini bisa berupa huruf, digit, atau garis bawah. Sedangkan untuk huruf, misalnya A besar sampai Z besar, atau A kecil sampai Z kecil. Sedangkan untuk digit bisa berupa angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk identifier, penamaannya tidak boleh diawali angka dan tidak menggunakan simbol seperti simbol hashtag, atau lain-lain. Kemudian menggunakan kata yang berarti dan mudah dibaca. Panjang maksimalnya untuk Goerland C++ itu sebanyak 32 karakter, sedangkan untuk Turbo C++ itu sebanyak 31 karakter. Huruf kecil dan kapitalnya berbeda. Hal ini karena identifier bersifat case sensitif. Case sensitif ini artinya huruf A besar dan huruf A kecil akan memiliki arti yang berbeda. Kemudian tidak menggunakan kata kunci yang terdapat pada C++. Kata kunci ini seperti break atau return. Break atau return ini tidak boleh digunakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fadila Azhra. Baiklah, saya Fadila Azhar. Operator adalah notasi yang dipakai dalam melaksanakan suatu operasi terhadap data atau identifier atau operan. Operator bisa juga dikatakan sebagai notasi yang digunakan dalam sebuah program. Selanjutnya, sifat-sifat operator. Operator memiliki 3 sifat. Yang pertama, unary. Sifat unary adalah operator yang hanya melibatkan satu operan pada suatu operasi. Yang kedua, binary. Sifat binary adalah operator yang melibatkan 2 operan dan satu operator di tengah 2 operan pada suatu operasi. Yang ketiga, ternary. Sifat ternary adalah operator yang melibatkan 3 buah operan pada suatu operasi. Selanjutnya, operator dibagi menjadi beberapa grup. Yang pertama, operator aritmatika. Terdiri dari simbol plus sebagai penjumlahan, simbol min sebagai pengurangan, simbol bintang sebagai pengalian, garis miring sebagai pembagian, mod sisa bagi hasil, div pembagian is, abis sebagai harga mutlak, dan pangkat. Selanjutnya, yang kedua, operator relasional. Terdiri dari tanda sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Yang ketiga, operator penurunan dan penaikan. Terdiri dari plus sebagai operator penaikan, min sebagai operator penurunan. Selanjutnya,
Yang keempat adalah operasi konstruksi. Terdiri dari tanda titik menambahkan satu karakter ke kanan, tanda lingkaran menambahkan satu karakter di kiri, dan tanda N menambahkan 2 buah string. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.